Sebelum kita lanjut ke proses baiat pengijazahan, di sini saya meminta untuk semua sedulur Padepokan Al Rizki Nur Hikmah untuk bisa terus bersama mendukung channel YouTube Padepokan Al Rizki Nur Hikmah ini agar bisa lebih berkembang, bermanfaat untuk banyak umat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan berkontribusi melakukan hal seperti itu, untuk semua sedulurku secara tidak langsung sudah melakukan amal kebaikan, amal jariah yang insya Allah pahalanya sedulurku dapatkan untuk amalan bekal kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama saya pribadi Ki Cakra Al-Jabar selaku guru besar dan pimpinan Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al Rizki Nur Hikmah. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk semua sedulurku diberi kesehatan selalu, dimudahkan selalu dalam jalan urusannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala dalam jalan sesuatunya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya pribadi di sini yang insya Allah akan kembali mengijazahkan suatu keilmuan yang dimana keilmuan ini adalah salah satu asma keilmuan tingkat tinggi yang apabila diistiqomahkan, dijalankan akan menjadikan suatu bekal untuk di dunia dan bekal amalan kelak nanti di akhirat. Tidak lupa sholawat beserta salam kita selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar ya Nabi Allah Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Jadi pada kesempatan kali ini saya pribadi insya Allah akan mengijazahkan suatu asma keilmuan yang dimana mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua sedulurku sebagai jalur perlindungan diri, sebagai jalur serangan kepada orang-orang yang zalim, sebagai jalur wasilah untuk kekebalan, sebagai jalur wasilah untuk keselamatan, dan khususnya untuk semua jamaah Majelis Zikir dan Sholawat Padepokan Al Rizki Nur Hikmah, dan umumnya untuk semua para pendengar yang selalu mengikuti uploadan video di channel YouTube Padepokan Al Rizki Nur Hikmah ini. Semoga segala sesuatu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk bekal di dunia dan bekal amalan kelak di akhirat. Pembahasan dari pengijazahan kita kali ini adalah wasilah dari asma wa idza batostum jabarin, merujuk pada ayat 130 dari surah Asy-Syu'ara. Ayat ini memiliki beberapa wasilah yang berkaitan dengan perlindungan diri, keselamatan, kekebalan, dan jalur untuk semua sedulurku secara tidak langsung yang insya Allah wasilahnya bisa dipakai untuk membalas dalam hal-hal kezaliman. Meskipun asma ini secara harfiah menggambarkan kekejaman, akan tetapi asma ini dalam keilmuan spiritual al-hikmah yang insya Allah wasilahnya dalam konteks doa dan permohonan kepada Allah secara tidak langsung berharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta berkah dan pertolongan serta perlindungannya. Dengan wasilah dari asma ini diyakini memiliki kekuatan untuk menolak bahaya dan mempercepat penyembuhan dan juga meningkatkan daya spiritual dalam perjalanan sedulurku secara lahir dan batin. Memiliki daya energi karismatik yang sangat tinggi dan kewibawaan. Untuk semua wasilah itu bisa sedulurku dapatkan apabila semua sedulurku bisa menjalankannya
secara istiqomah, niat, yakin, dan bersungguh-sungguh, serta selalu mengharapkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu sedulurku ketahui, dalam konteks spiritual keilmuan al-hikmah, Asma Batostum ini sering juga disebut ajian Brajamusti. Oleh karena itu, salah satu berkah dari keilmuan ini diambil dari salah satu nabi, yaitu Nabi Syam'un, di mana nabi tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan yang tiada tara, yang mudah-mudahan dengan kita bisa mengamalkan dan mendapatkan keberkahan dari Nabi Syam'un, kita juga memiliki kekuatan yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya ijazahkan keilmuan Asma Batostum, ajian Brajamusti. Wa idza batostum jabarin, wa idza batostum jabarin, wa idza batostum jabarin. Azaztukum. Untuk semua sedulurku pendengar dan semua jamaah majelis zikir dan sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, untuk yang ingin memiliki keilmuan ini, untuk yang ingin mendapatkan keilmuan ini secara lahir batin, silahkan bisa ucapkan qabiltu di kolom komentar, atau tulis qabiltu di kolom komentar, lalu kirim Al-Fatihah 1 kali. Sekarang kita lanjut ke tata cara riyadoh. Langkah pertama yang sedulurku harus lakukan adalah niat hati secara lahir dan batin, bersungguh-sungguh ingin memiliki keilmuan ini. Mulailah riyadohkan keilmuan ini dari malam kelahiran. Contoh, apabila sedulurku lahir hari Minggu, berarti sedulurku mulai dari malam Minggu untuk tahapan riyadoh awal di malam pertama. Jika sedulurku tidak tahu hari kelahiran sedulurku bisa riyadohkan di malam Minggu. Lakukan riyadoh keilmuan dengan pilihan waktu terbaik. Di antaranya dijalankan riyadoh disarankan pada saat pukul jam 9 malam sampai dengan jam 3 pagi. Waktu tersebut adalah waktu pilihan, jadi sedulurku bisa jalankan sekitar jam 9, 10, 11, 12 atau sampai jam 1. Saya anjurkan di sini untuk setiap riyadoh keilmuan jangan sampai selesai melewati jam 3 pagi. Seperti biasa, sebelum memulai riyadoh, siapkan air dalam gelas yang dicampur secuil media garam besar untuk nanti sebagai penyelarasan pada saat sedulurku setelah melakukan riyadoh. Lakukan wudhu terlebih dahulu, bersih dari hadas besar dan kecil. Dianjurkan untuk semua sedulurku yang melakukan riyadoh untuk memakai minyak wewangian non-alkohol, dan dianjurkan untuk membakar dupa atau hio. Setelah menyiapkan air dalam gelas yang sudah dicampur secuil garam besar, sedulurku pertama kali sebelum melakukan wiridan, lakukan sholat taubat terlebih dahulu 2 rakaat, dan dilanjut lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu sedulurku bisa membaca tawasulan keilmuan dari majelis zikir dan sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah ini. Untuk tawasul keilmuan ini sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Saya ingatkan di sini, selain sedulurku nanti membaca tawasulan mengirimkannya untuk Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, lalu dilanjut ke para nabi lainnya, sedulurku khususkan tambahkan kepada Nabi Sam'un. Dan selanjutnya sedulurku bisa lanjut membaca seperti tawasulan yang ada di deskripsi video ini. Lalu sedulurku lanjut membaca wiridan atau jikiran Asma keilmuan Batostum atau ajian Brajamusti ini. Baca Asma Batostum sebanyak 313 kali. Setelah semuanya selesai, berzikir atau mewiridkan amalan yang diijazahkan tersebut, tiupkan ke media air yang dicampurkan secuil garam besar tadi. Dengan keyakinan penuh, berharap meminta berkah dari amalan yang dibacakan dan dari media air, berkah dari wiridan yang dijalankan, lalu minum dan habiskan. Lakukan selama 7 malam berturut-turut.
tanpa putus atau tanpa batal, didampingi dengan ditingkatkannya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sholat taubat yang seperti awal saya sampaikan tadi, sedulurku bisa lakukannya hanya di malam pertama. Untuk malam kedua sampai malam ketujuh, sedulurku bisa langsung lakukan sholat hajat, lalu lakukan tawasul, dan dilanjut membaca wiridan atau mendawamkan wiridan atau asma amalan yang diijazahkan. Di malam ketujuh atau malam terakhir, tambahkan media air yang dicampur media garam besar tersebut yang tadinya 1 gelas atau 1 botol menjadi 1 botol besar, dengan tujuan media air yang dicampur secuil garam besar tersebut separuh untuk diminum dan separuhnya lagi untuk dicampurkan dengan bak air mandi. Lalu sedulurku lanjut lakukan mandi pada saat setelah riyadoh di malam terakhir atau malam ketujuh. Pada saat setelah melakukan riyadohan terakhir, rasakan sensasi keilmuan yang masuk menyelaras ke dalam tubuh sedulurku. Setelah melakukan mandi penyelarasan keilmuan, pakai kembali baju atau pakaian di akhir malam terakhir, malam ketujuh, dan rasakan sensasi di dalam tubuh yang insya Allah sudah mengalir energi yang sangat besar dari asma keilmuan yang sudah sedulurku riadohkan dari ajian keilmuan Braja Musti atau asma keilmuan Batostum ini. Untuk wasilahnya, pada saat sedulurku istiqomah menjalankan riadoh, insya Allah secara tidak langsung asma keilmuan ini wasilahnya akan selaras kepada tubuh dan jasad sedulurku secara lahir dan batin. Untuk beberapa wasilahnya ke depannya bisa sedulurku gunakan, bisa sedulurku manfaatkan sesuai tujuan sedulurku semuanya. Oleh karena itu, untuk pembosteran energi asma ini, sedulurku bisa jalankan, sedulurku bisa istiqomahkan untuk setiap harinya setelah sholat fardu. Bisa dibaca 3-7 kali setelah sedulurku melaksanakan sholat fardu. Jadi untuk pembosteran, sedulurku bisa langsung bacakan amalan asma Batostum ini tanpa membaca tawasul terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila untuk wasilah jalur keselamatan, untuk wasilah kekebalan, penjagaan diri, dan terhindar dari serangan-serangan energi negatif atau energi-energi gaib yang sekiranya berbahaya untuk sedulurku sebelum keluar rumah bisa bacakan terlebih dahulu asma ini dengan memakai teknik tenaga dalam, tahan napas di perut. Bacakan asma ini di dalam hati sebanyak 3 kali, lalu tiupkan ke tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Niatkan wasilahnya sebagai penjagaan diri secara lahir dan batin dari serangan energi negatif, dari serangan musuh, dan sebagai jalur keselamatan selama perjalanan sedulurku. Apabila pada saat keadaan mendesak sedulurku membutuhkan sebuah pertolongan sehingga sedulurku diharuskan untuk melakukan sebuah pukulan dan ingin menjadikan pukulan tersebut lebih berbobot, sedulurku bisa bacakan dengan teknik tahan napas di perut sambil memukulkan dengan kepalan tangan sedulurku dengan membaca asma Batostum ini dalam hati dengan teknik tenaga dalam sambil mengayunkan pukulan langsung kepada target yang dituju secara yakin dan keras. Dengan begitu, kepalan yang ada di tangan sedulurku dan pukulan sedulurku akan lebih berbobot, dan apabila target atau seseorang yang sedulurku pukul, yang sedulurku serang langsung merasakan kesakitan atau tidak bisa bergerak sama sekali, apabila sedulurku ingin menyadarkannya atau misalkan ingin membangunkannya, bisa tepak-tepak kepada jasad atau tempat yang sedulurku pukul oleh telapak tangan sedulurku sebanyak 3 kali dengan niatan ingin membuat sadar target tersebut atau seseorang yang telah sedulurku pukul. Dan apabila sedulurku ingin melakukan serangan kepada dukun-dukun yang zolim, dukun santet atau yang lainnya,
yang telah menyerang sedulurku, sedulurku ingin lakukan perlawanan atau sebagai serangan balik, sedulurku tinggal fokuskan kepada target tersebut. Lalu sedulurku bacakan Asma Batostum ini sebanyak 21 kali. Lalu sedulurku pukulkan kepada tanah. Fokuskan sedulurku kepada target atau gambaran dari dukun tersebut, atau niatkan untuk membalas serangan kepada dukun yang sudah berbuat zalim tersebut. Secara tidak langsung, apabila ada seorang dukun yang menyerang sedulurku atau orang-orang zalim yang menyerang sedulurku, dengan sedulurku mengamalkan Asma Batostum ini dan menjalankan tata caranya sebagai serangan kepada musuh, sebagai serangan untuk perlindungan diri, insya Allah atas izin Allah dan mengharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedulurku akan diselamatkan dan seseorang yang sedulurku serang akan merasakan serangan pukulan dari sedulurku. Dan apabila sedulurku pada saat melakukan pengobatan ruqyah disinyalir ternyata di dalam pasien atau misalkan seseorang yang sedulurku obati terdapat energi negatif yang sangat besar, Asma ini bisa sedulurku bacakan untuk niatkan menghancurkan jin negatif yang ada di dalam badan pasien tersebut. Bacakan Asma keilmuan ini sebanyak 7-11 kali atau bisa sampai 21 kali, seperti pembacaan proses ruqyah pada umumnya. Apabila sedulurku ingin menghancurkan jin negatif yang ada pada jasad atau badan pasien tersebut, sedulurku bisa lakukan dengan praktek penyembelihan kepada target atau pasien tersebut dengan tujuan untuk menyembelih langsung, untuk memotong dan menghancurkan langsung jin negatif yang ada pada tubuh pasien tersebut. Perlu sedulurku ketahui, pada saat sedulurku sedang dalam keadaan kepepet atau misalkan sedulurku tidak sempat untuk membacakan Asma ini, asal sedulurku istiqomah melewati riyadoh, melewati tahapan-tahapan pembosterannya, dan istiqomah sedulurku bacakan amalan ini, insya Allah hakikatnya atas izin Allah lewat berkahnya dari Asma Batostum ini atau dari ajian Brajamusti ini, sedulurku sudah bisa mendapatkan wasilahnya tanpa sedulurku bacakan terlebih dahulu. Akan tetapi saya sarankan di sini, apabila sedulurku ingin membacanya pada saat keluar rumah, pada saat bepergian, atau sedulurku pada saat membutuhkan Asma ini, silahkan sedulurku dianjurkan untuk bisa mendawamkannya atau membacakannya. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan segala sesuatu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua sedulurku, khususnya untuk jamaah majelis zikir dan salawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, dan umumnya untuk para subscriber, untuk para penonton di channel YouTube Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah ini. Sekali lagi saya sampaikan di sini, keilmuan ini saya bagikan, saya ijazahkan sekaligus saya turunkan. Mudah-mudahan sedulurku bisa untuk memakainya untuk tujuan kebaikan dan tidak untuk disalahgunakan oleh semua sedulurku, agar segala sesuatu yang saya sampaikan bisa menjadi ladang pahala keberkahan bersama untuk saya pribadi, untuk amalan sedulurku, keberkahan untuk mengharapkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Semoga untuk semua sedulurku bisa istiqomah menjalankan setiap riadohan keilmuan yang saya ijazahkan. Dan di sini saya meminta untuk semua sedulurku untuk bisa mendukung channel YouTube Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah ini agar terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Salam berkah Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah.